Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit review sebuah custom ROM UI mod yang cukup menarik perhatian saya, yaitu ROM UI Go Plus. ROM UI Go Plus ini merupakan sebuah ROM hasil modifikasi dari seorang maintainer bernama Ed Azuka BX ya. Dan ROM UI Go Plus yang akan saya bahas di sini adalah ROM untuk Redmi Note 11 Space ataupun Space N. Dan tentunya ada juga untuk tipe Xiaomi yang lainnya, nanti tinggal kalian cek aja di link deskripsi video ini. Jadi kemungkinan akan ada beberapa perbedaan di fitur dan juga cara installnya, tergantung device yang nantinya kalian pakai. Oh ya, ROM MIUI Go Plus yang saya pakai ini merupakan base dari MIUI EU versi 13.0.6.0 dengan versi Android 12 ya, dan untuk patch keamanannya ada di tanggal 1 Januari 2023. Jadi sampai saat video ini dibuat, ini adalah versi latest atau versi paling terbaru dari ROM MIUI Go Plus ini. Pertama kita bahas dulu mengenai tampilannya. Nah, untuk tampilannya sendiri ini kurang lebih sama dengan tampilan MIUI pada umumnya. Cuma memang ROM ini lebih mirip dengan MIUI 14 karena adanya penambahan fitur dan widget ala MIUI 14 yang nanti akan kita bahas. Untuk aplikasi bawaan juga tidak terlalu banyak aplikasi yang nggak penting. Jadi cuma beberapa aplikasi yang memang penting-penting aja. Tentunya ini berpengaruh ke penyimpanan dan membuat penyimpanan sedikit lebih lega. Selanjutnya kita bahas fitur ya. Kalau ngomongin fitur, ini tentunya berbeda dengan MIUI versi 13 ataupun MIUI versi standar lainnya. Karena di sini ada beberapa penambahan fitur-fitur keren yang membuat tampilannya menjadi lebih cantik dan tanpa menghilangkan fitur-fitur penting dari MIUI-nya. Oke, kita bahas aja untuk fiturnya satu persatu. Yang pertama adalah widget ala MIUI 14 ya. Jadi kita bisa menambahkan beberapa macam widget yang tersedia seperti widget jam, cuaca, foto dan lain-lain yang tampilannya lebih fresh dan terlihat minimalis. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan widget dengan ukuran kecil 1x2 dan widget ini biasa juga disebut dengan tubular icon. Lalu di ROM ini juga ada widget hewan peliharaan yaitu kucing dan anjing ya. Jadi kalau misalkan kita ketuk-ketuk si hewannya ini akan bertingkah lucu dan menggemaskan. Dan kalau malam hari biasanya si hewannya akan tertidur pulas, dan kalau kita ketuk-ketuk di malam hari dia akan bangun dan kemudian dia akan tidur lagi. Fitur selanjutnya adalah Always on Display yang sesuai dengan namanya always ya. Karena seperti yang kita ketahui di ROM MIUI Global ataupun ID, fitur AOD atau Always on Display ini cuma bisa 10 detik aja ya. Nah, di ROM ini kita bisa setting menjadi selalu aktif. Tapi mungkin impactnya adalah ke penggunaan baterai yang akan menjadi sedikit lebih boros. Selain itu, untuk wallpaper atau gambar tampilan dari AOD-nya pun bisa kita tambah lagi dengan cara buka Theme Store dan kita geser aja ke tab Always on Display. Di sini ada banyak banget wallpaper AOD yang bisa kita unduh dan tinggal kita terapkan aja sesuai dengan selera kalian. Fitur yang selanjutnya juga sama dengan yang ada di MIUI 14 yaitu Super Folder. Dimana dengan Super Folder ini kita bisa langsung mengakses aplikasi favorit tanpa harus membuka foldernya terlebih dahulu. Dan di sini tersedia 3 pilihan mode yaitu regular, enlarged dan XXL ya. Tinggal sesuaikan aja dengan style kalian. Selanjutnya adalah fitur screenshot template ya. Fitur ini bisa membuat tampilan screenshot di HP kalian ada template HP-nya. Tapi memang di sini templatenya cuma ada satu dan masih agak kurang rapih di bagian ujung-ujung templatenya. Saran saya sih kalian bisa coba aplikasi pihak ketiga aja kalau memang butuh template screenshot yang lebih banyak dan tentunya lebih rapi. Selanjutnya adalah fitur Unlimited Google Photo Storage. Fitur ini memungkinkan kita untuk mengupload atau menyimpan foto lebih banyak dan tak terbatas pada penyimpanan Google Foto. Kurang lebih samalah dengan yang ada di beberapa ROM base AOSP pada umumnya. Kemudian ada juga fitur Monet yang mana ini akan mengubah warna dasar dari sistem HP kita menyesuaikan dengan wallpaper yang kita pakai. Oh ya, di ROM ini juga kita bisa mengunci aplikasi agar tetap bisa berjalan di background. Karena seperti yang kita ketahui di MIUI ID ataupun global itu gak bisa ya. Jadi di ROM ini sudah ada fiturnya. Fitur terakhir yang saya bahas di sini adalah tampilan iOS Style di bagian Recent Apps atau aplikasi terkini yang bisa diganti tampilannya menjadi ala-ala iOS. Nah, caranya tekan lama aja atau swipe 2 jari di home screen, klik tombol pengaturan di kiri bawah, klik more, scroll ke bawah di menu recent,
Klik Rent Item in Recent dan tinggal pilih aja yang iOS Style. Dan checklist juga iOS Style recentnya, lalu scroll aja ke paling bawah, lalu kemudian tinggal restart aja launchernya untuk mulai melihat perubahannya. Oke, sebenarnya masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kalian ubek-ubek sendiri di menu pengaturan home screen dan juga pengaturan sistem. Tapi mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu secara detail juga, karena videonya bakal kepanjangan. Jadi yang barusan saya bahas adalah fitur yang secara garis besar aja dan memang fiturnya gak ada di MIUI versi official. Dan tentunya masih banyak lagi fitur-fitur lain yang belum saya sebut. Jadi silahkan coba aja sendiri. Oke, kalau untuk masalah performa di sini saya memang tidak tes gaming sedikit pun. Tapi sebagai gambaran aja di sini saya tes dengan menggunakan Antutu Benchmark versi 9 dan juga aplikasi Geekbench ya. Dan untuk skor yang didapatkan adalah sekitar 280 ribuan, yaitu untuk CPU ada di 83.000, kemudian untuk GPU 50 ribuan, untuk memori 71.000 dan untuk UX-nya di sini ada di 75 ribuan. Sementara untuk Geekbench sendiri di sini dapetin skor 413 untuk single core dan 1367 untuk multi core-nya. Ada beberapa bugs yang memang saya temukan di ROM ini. Yang pertama, saat scrolling aplikasi kadang terasa berat dan kurang smooth. Padahal saya udah nyalain mode 90 Hz. Apalagi pas di awal-awal install ya. Tapi itu hanya sesekali aja dan selebihnya sih cukup smooth. Selanjutnya mungkin ini juga bukan bugs ya. Tapi di ROM ini saya masih menemukan iklan di aplikasi security ketika habis bersih-bersih file atau scan virus. Tapi di aplikasi lain sih saya gak ketemu sama yang namanya iklan. Entah mungkin karena saya yang update aplikasi security-nya ke versi terbaru atau memang mungkin iklannya belum dihapus. Bugs yang terakhir ini sih adalah bug klasiknya si Redmi Note 11 ya, yaitu masih terjadi flickering ketika kita set layar ke 90 Hz dengan mode gelap dan kecerahan rendah di bawah 50%. Bug ini memang bukan cuma di ROM ini aja ya, tapi di ROM Pixel Experience pun juga kemarin saya mengalaminya. Apalagi kalau di ROM MIUI Global dan juga ROM MIUI ID. Atau kalian udah nemu ROM lain yang bisa mengatasi masalah flicker ini, tolong share di komentar ya. Sementara itu bug yang saya temukan di ROM ini ya. Kalau misalkan ada yang udah coba ROM-nya dan nemu bug lain silahkan share ya. Tapi jangan ngeluh di sini. Silahkan menuju grup telegramnya MIUI Go Plus aja dan silahkan lapor ke devnya. Kesimpulannya secara overall ROM ini menurut saya cukup enak untuk daily use. Fitur banyak, tampilan segar dan banyak kustomisasi. Jadi kalau kalian masih tetap ingin pakai ROM MIUI tapi bosan dengan ROM MIUI yang bawaan fiturnya gitu-gitu aja dan tentunya banyak iklannya, saya rekomendasikan kalian untuk mencoba ROM yang satu ini. Tapi silahkan pertimbangkan juga dengan bug-bug yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi kalau menurut saya sih ya masih wajar-wajar aja atau kebayar juga kan dengan fitur-fiturnya. Oh ya, buat teman-teman yang belum join ke grup telegramnya Joystick ID, yuk join guys. Nanti kita sharing-sharing di grup biar enak ngobrolnya. Dan kalau misalkan ada kendala, sebisa mungkin nanti akan saya coba bantu ya. Untuk linknya silahkan cek aja di deskripsi video ini. Oke, segitu aja mungkin yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sorry kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaiannya. Jika suka dengan videonya, silahkan like sebanyak-banyaknya dan share video ini ke semua masyarakat Xiaomi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.